فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Qawaid Al-Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna yang ditulis oleh Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita barakallahu fikum telah sampai pada kaidah yang pertama, yaitu pada pasal yang pertama, kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah. Faman ahabba an yaqra falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala الأسماء الحسنى وذلك لأنه متضمنة لصفات كاملة لا ناقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. أحسنتم بارك الله فيكم. Nabi Muhammad, kaidah pula mengatakan asma'ullah ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah semuanya itu husna. Apa maknanya husna? Perhatikan. Ukasyah. Asma'ullah kulluha husna. Nama-nama Allah semuanya husna. Apa maknanya? Baik. Apa maknanya? Perhatikan pelajarannya. Jangan terlalu ambisi dengan rumah pohonnya. Sampai nanti jatuh. Kalau jatuh patah, yang keluar bukan air. Kalau belajar, insya Allah yang masuk ilmunya. Toh? Daripada rumah pohon. Siapa lagi yang bikin rumah pohon? Tapi ketika kan Allah. Itu sudah dua rumah pohonnya. Tadi siang satu. Allah musta'an. Safa. Apa makna al-husna? Indah saja. Musaffa. Ahsanta ay balighatun fil husni ghayatuhu atau balighatun fil husni kamaluhu. Pada puncak keindahan dan kesempurnaan. Kenapa dikatakan pada puncak keindahan dan kesempurnaan? Dikarenakan nama Allah itu mengandung sifat yang sempurna. Dikatakan sempurna dikarenakan tidak ada sedikit pun kekurangan dalam sifat itu. Nah, ahsantum barakallahu fiik. Ukasyah disebutkan barakallahu fiikum bahwa nama Allah itu husna balighatun fil husni kamaluhu, pada puncak keindahan dan kesempurnaan. Apa contohnya? Coba jelaskan kenapa bisa dikatakan nama Allah itu pada puncak kesempurnaan dan keindahan. Ini penting ini. Kenapa kok bisa dikatakan asma'ullahil husna? Bahkan dibikin lagu-lagu semua orang. Ya toh?
Hafal itu belum ini. Nah. Seperti Al-Hayy yang maha hidup, ya. Kenapa dikatakan nama ini nama ya Al-Husna, pada puncak keindahan dan kesempurnaan? Ayo. Lanjut. Bantu Abdullah. Contohnya. Ayo bantu jelaskan. Kenapa dikatakan nama Allah Husna? Contohnya Al-Hayy yang maha hidup. Kenapa bisa? Coba jelaskan. Mu'adz. Kasih keras orang. Baik, pertama nama Al-Hayy dikatakan Husna dikarenakan nama Al-Hayy mencakup sifat, mengandung makna berupa sifat, yaitu kehidupan. Ayo. Di mana kehidupan ini mengandung makna sifat yang sempurna dengan artian tidak didahului dengan sesuatu yang tidak ada, sebagaimana tidak diakhiri dengan kematian. Dan ini tentu berbeda dengan kehidupan selain kehidupan Allah. Semua kehidupan selain kehidupan Allah diawali dari tidak ada dan akan diakhiri dengan kematian. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang di atas muka bumi akan sirna. Adapun Allah akan terus ada. Masya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Adapun Allah tidak. Ayo. Dan juga mengandung kesempurnaan sifat yang ada terkait dengan kehidupan. Sehingga begitu kita katakan Allah itu maha hidup, maka tentu Allah maha kuasa. Karena kehidupannya sempurna. Beda halnya barakallahu fikum dengan kehidupan selain kehidupan Allah. Walaupun mereka hidup, tapi mereka tidak kuasa. Ada yang hidup hanya terus di atas pembaringannya. Butuh oksigen. Butuh impuls. Dia hidup. Tapi tidak punya kekuasaan. Nah, adapun Allah, kehidupannya mencakup sifat sempurna yang berkaitan dengan kehidupan itu. Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mendengar dan seterusnya. Satu. Qala rahimahullah. Wa mithalun thalith. Contoh yang ketiga. Ar-Rahman. Ismun min asma'illahi ta'ala. Satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Mutadamminatu lirrahmatil kamilah. Yang mengandung sifat rahmat yang sempurna. Allati qala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata tentangnya, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih pengasih, lebih penyayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan wanita ini menyayangi anaknya sendiri. Yakni ummu sabiyyin wajadathu fis sabi, yaitu ibu seorang anak yang mendapati anaknya dalam tawanan perang. Fa'akhadathu, lalu dia mengambil anaknya tersebut, wa alsaqathu bi batniha, lalu menggendongnya sampai lengket dengan perutnya, wa arda'athu, lalu dia menetek menyusui anaknya tadi. Di al-hadits barakallahu fikum, Nabi melihat ada seorang wanita begitu mendengarkan tangisan seorang bayi langsung segera mencari. Di mana wanita ini adalah tawanan dan tawanan perang Nabi. Terpisah dengan anaknya. Begitu dia mendengarkan tangisan seorang anak, maka wanita tersebut pun bersegera dan bergegas mencari anak itu. Begitu dia dapat, langsung dia gendong, lalu dia tetek. Ya, susui. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allah itu lebih penyayang kepada hambanya dibandingkan wanita ini menyayangi anaknya sendiri. Ini menunjukkan sifat Allah, pengasih, penyayang ini lebih sempurna. Nah, wa mutadamminun aydan birrahmatil wasi'ah, dan juga mengandung rahmat yang luas. Rahmat Allah tabaraka wa taala barakallahu fikum meluas.
allati qala Allahu anha, yang Allah telah katakan, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu mencakupi segala sesuatu. Subhanallah. Ini rahmat Allah. Rahmat manusia dikatakan dia penyayang, tapi penyayangnya terbatas sama orang-orang tertentu. Di mana barakallahu fikum dengan mudah kasihannya, penyayangnya tersebut terangkat dan hilang begitu dia dilukai, begitu dia disakiti. Adapun Allah tabaraka wa taala, Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mencakupi segala sesuatu, bahkan orang kafir yang menyembah selain Allah tetap mendapatkan rahmat dari Allah. Bahkan barakallahu fikum para pelaku dosa dan kemaksiatan tetap mendapatkan rahmat dari Allah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allah azza wa jalla berkata, wa rahmati taghlibu ghadabi, rahmatku itu menaklukkan kemurkaanku. Subhanallah. Wa qala an du'a'il malaikati lil mu'minin, dan juga Allah tabaraka wa taala berkata tentang doanya para malaikat terhadap kaum mukminin, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau telah mencakupi segala sesuatu dengan rahmat-Mu dan ilmu-Mu. Nah, jelas di sini sifat Ar-Rahmah. Ar-Rahman adalah nama dari nama Allah, mencakup sifat rahmah, penyayang. Di mana barakallahu fikum sifat ini sempurna dibandingkan dengan sifat rahmat yang ada pada makhluk. Mengapa barakallahu fikum rahmat Allah itu melebihi segala-galanya? Sebagaimana rahmat Allah itu mencakupi segala-galanya. Sebagaimana rahmat Allah mencakupi segala-galanya. Wal husnu, dan ini perkara baru, kami perhatikan. Wal husnu, kebagusan, fi asma'illahi ta'ala, keindahan dalam nama-nama Allah Ta'ala, yakunu bi'tibari kulli ismin alam firadihi, itu berlaku ditinjau pada setiap nama masing-masing secara tersendiri memiliki makna husna. Nah, wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghairihi, dan juga makna husna itu juga akan terwujud apabila digabungkan dengan nama yang lain. Fayahsul bi jam'il ismi ila al-akhari kamalun fawqa kamalin, sehingga akan terwujud dengan penggabungan satu nama kepada nama yang lainnya kesempurnaan di atas kesempurnaan. Nama satu persatu itu memiliki makna yang sempurna. Apabila digabungkan satu nama dengan nama yang lain, maka akan menghasilkan kesempurnaan di atas kesempurnaan. Dan ini barakallahu fikum yang betul-betul terkandung dalam nama Allah. Kenapa barakallahu fikum? Pertama, dikarenakan nama tersebut mengandung sifat yang sempurna. Tidak seperti manusia. Ada yang namanya soleh tapi tidak soleh. Sahih. Ada yang namanya Muhammad, terpuji tapi tidak terpuji. Sebagaimana barakallahu fikum ada yang namanya budi tapi tidak budiman. Sahih. Adapun Allah namanya sesuai dengan zatnya. Itulah mengapa nama Allah dikatakan husna. Karena nama tersebut mengandung sifat yang ada pada zat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian barakallahu fikum, nama ini akan semakin sempurna apabila digabungkan dengan nama yang lain. Oleh karena itu Anda akan dapatkan dalam Al-Qur'anul Karim Allah senantiasa menggabungkan nama dengan nama. Wa huwal ghafurur rahim, dan Dia adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Azizun Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sami'un Basir, Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Kenapa barakallahu fikum? Karena begitu digabungkan antara satu nama dengan nama yang lain akan menghasilkan kesempurnaan yang lebih. Misal dari contoh hal tersebut Al-Azizu Al-Hakim. Nama Al-Aziz, nama Al-Hakim. Al-Aziz dari kata-kata Al-Izz yang artinya perkasa, atau dari Az yang artinya mulia. Al-Hakim berarti bijaksana.
فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menggabungkan dua nama ini dalam Al-Quran dalam jumlah yang banyak. Sering Allah gabungkan dua nama ini. فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه. Sehingga masing-masing dari dua nama ini menunjukkan kesempurnaan yang khusus yang menjadi konsekuensi keharusan nama itu. Al-Aziz menunjukkan sifat kesempurnaan, bahwasanya Allah itu perkasa. Al-Aziz yang bermakna kekuatan, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat. Nah, di mana barakallahu fikum kekuatannya tidak terbatas, beda hanya dengan seseorang yang punya kekuatan besar badannya, berotot. Namun barakallahu fikum usia 50 tahun otot-otot itu pun menjadi longgar, tidak kencang lagi. Sebagaimana barakallahu fikum dia akan menjadi lemah tergantung dengan usianya. Dan kekuatan itu didapatkan dari sebelumnya tidak ada. Dia harus latihan masuk gym, latihan fisik, makan telur, endok, satu hari satu rak, supaya terbentuk kekuatannya. Nah, latihan fisik dan seterusnya. Diawali dari ketidakadaan. Wallahu khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Allah menciptakan kalian dari yang lemah, anak bayi masih kecil, tidak ada tenaganya, harus digendong dan dibawa kemana-mana. Dia tidak mampu untuk berdiri, sebagaimana dia tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Thumma ja'alakum min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah itu Allah jadikan kalian dari kelemahan tadi menjadi kuat, mulai dewasa menjadi kuat. Mulai barakallahu fikum remaja bahkan sudah menjadi laki-laki, dia bahkan bisa menghidupi orang lain yang sebelumnya dihidupi. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Kemudian setelah itu Allah jadikan dari yang kuat menjadi lemah lagi. Yang tadinya menghidupi kembali dihidupi oleh sanak kerabatnya yang masih kuat. Nah, itu keadaan manusia. Adapun Allah Al-Aziz yang maknanya kuat, di mana kekuatannya tidak diawali dengan kelemahan dan tidak diakhiri dengan lemah. Ini maknanya secara masing-masing nama. Al-Hakim yang maha bijaksana, yang artinya tidak ada kezaliman pada kebijakannya. Yang artinya tidak ada kezaliman pada kebijakannya dan tidak ada keliruan dalam kebijakannya. Yang mengandung makna ilmu, karena kebijakan yang tepat itu tidak akan bisa keluar kecuali berdasarkan ilmu yang tepat. Ini makna dari Al-Hakim. Baik. Wa huwa al-'izzah fil 'aziz, yaitu kekuatan, keperkasaan dalam nama Al-Aziz, wal hukm wal hikmah fil Hakim, dan juga hukum dan kebijakan dalam nama Al-Hakim. Wal jam'u bainahuma, adapun menggabungkan kedua nama tersebut, dalun ala kamali akhar, akan menunjukkan kesempurnaan yang lain. Wa huwa, yaitu anna izzatahu ta'ala maqrunatun bil hikmah, bahwa keperkasaan kekuatan Allah itu digandengi, dibarengi dengan hikmah kebijakan. Fa izzatuhu la taqtadi zulma, sehingga keperkasaan kekuatan Allah tidak ada kezaliman padanya. Beda barakallahu fikum dengan orang yang kuat dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan dia kuat tapi zalim. Dia gunakan kekuatannya untuk tindas orang-orang. Kenapa? Dia tidak bijak menggunakan kekuatannya. Ada barakallahu fikum dia gunakan kekuatannya untuk hal-hal yang salah. Dia gunakan kekuatannya untuk hal-hal yang salah. Mengapa barakallahu fikum? Karena dia tidak bijak. Sebaliknya barakallahu fikum ada orang yang bijak tapi belum tentu dia kuat. Sehingga barakallahu fikum kebijakannya belum bisa ditegakkan dan diterapkan. Dia tidak punya kekuatan untuk menerapkan kebijakannya. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha Kuat, lagi Maha bijak. Dia kuasa untuk memberikan ancaman dan siksaan kepada hambanya, tapi Allah Maha bijaksana. Allah tangguhkan siksaan itu. Allah berikan peringatan demi peringatan, dan keperkasaan kekuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menganiaya hambanya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidaklah menganiaya seorang pun. Baik, fa'izzatuhu la taqtadi dhulman wa jawran wa su'a fi'lin, maka
keperkasaan Allah itu tidaklah mendatangkan kezaliman, tidak juga pelanggaran ataukah buruknya perbuatan. Karena qad yakunu ala izza'il makhluqin, sebagaimana hal itu bisa saja ada pada orang-orang kuat dari makhluk. Dia kuat tapi zalim, dia kuat tapi dia jahat, dia kuat tapi salah pergunakan kekuatannya. Nah, fa innal 'azizza minhu qad ta'khudhuhu al-'izzatu bil itsmi. Karena orang kuat di antara makhluk bisa saja terbawa oleh kekuatannya untuk melakukan dosa. Fayazlim, sehingga dia pun menzalimi, wayajur, melakukan kejahatan, wayasi'u tasarrufi, dan dia pun juga buruk dalam mengambil tindakan. Karena kekuatannya tidak dibarengi dengan kebijakan yang dibarengi oleh ilmu. Wa kadzalika hukmuhu ta'ala, demikian juga hukum Allah. Wa hikmatuhu, dan juga hikmahnya, maqrunani bil 'izzil kamil, dibarengi dengan kekuatan yang sempurna. Bi khilafi hukmil makhluk, beda hanya dengan hukum makhluk. Wa hikmatuhu, dan juga kebijakan makhluk. Fa innahu ma ya'tarihi madhullu, karena hukum dan kebijakan makhluk itu terliputi oleh kehinaan. Nah, dia mungkin punya kebijakan, dia mungkin punya hukum ketetapan, tapi barakallahu fikum dia nggak hina oleh orang-orang, nggak dilakukan, tidak dianggap. Dia memiliki suatu kebijakan dalam satu kasus. Namun barakallahu fikum kebijakan itu tidak dianggap oleh yang lain. Kenapa? Orang lemah itu. Adapun Allah tabaraka wa taala, maka hukumnya di atas hukum segala-galanya. Kebijakan yang Allah tetapkan adalah kebijakan di atas segala-galanya. Dan Allah barakallahu fikum maha mampu dan maha kuasa untuk menerapkan hukumnya. Adapun barakallahu fikum manusia, bahkan raja sekalipun yang dihargai dan ditakuti, kadang kebijakannya tidak dengar oleh prajurit. Dia telah menentukan suatu ultimatum, tapi belum tentu ultimatum itu dilakukan. Nanti dikasih dulu, upeti, baru ultimatum jelas. Adapun Allah tabaraka wa taala barakallahu fikum, begitu Allah telah memberikan satu keputusan, maka keputusan itu akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keputusan Allah apabila Allah hendaki, cukup dia katakan jadi, terjadilah hal itu. Sehingga kalimat Al-Aziz Al-Hakim seringkali digabungkan dalam Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Penggabungan dua makna mendatangkan makna yang lebih sempurna di atas kesempurnaan. Jelas di sini? Mafhum? Baik. Ada yang mau dipertanyakan? Demikian juga barakallahu fikum nama-nama yang lainnya. Semakin barakallahu fikum di sana ada nama yang digabungkan, maka makna yang terkandung akan semakin luas dan semakin banyak, dan semuanya hanya menunjukkan kesempurnaan untuk Allah tabaraka wa taala.